Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Di sini ada soal menyatakan seperti ini. Sebuah balok M bermasa 8 kg lintasan miring dengan sudut 37 derajat, tentukan besar gaya F jika percepatannya 0,2 meter per S kuadrat ke arah atasnya. Di sini ada gaya F-nya. Berapa gaya minimum F yang harus diberikan agar benda ini naik ke atas? Ya. Dengan percepatan 0,2. Di sini dibilang lantai nggak bilang kasar ya. Kalau memang dia tidak dibilang kasar di sini berarti dia licin. Jadi nggak usah dianalisa gaya gesek. Oke, di sini ada sudutnya. Kita buat di sini theta. Analisa pertama. Kita tentukan dulu arah vektor gaya beratnya dulu. Wih, pasti ke sini. Kemudian gaya normal. Nah, kita analisa. Kita tulis ya. Seperti ini. Ini juga seperti ini. Oke, sudah muncul kembali ya. Kita mulai lagi. Oke, di sini kita lihat berapa besar gaya F-nya. Nah, ini kita tulis F-nya di sini dulu. Kita analisa dulu bersatu-satu gaya. Di sini ada gaya berat, W. Kemudian di sini ada gaya normal. N. Menjadi WY. Ini menjadi WX. Sudut theta di sini sama dengan sudut theta di sini. Nah, berapa besar gaya F agar benda ini ke atas dengan percepatan 0,2? Langkah kita adalah cari dulu persamaan formula A-nya. Mau nggak mau kita cari formula A-nya dulu. Oke, kita analisa sumbu Y dulu. Sumbu Y. Persingkat sumbu Y gitu ya. SY. Di sumbu Y, ya, ini hanya ada N dan WY. Berarti, ya, ini kan berlaku sigma F sama dengan 0. Di mana N dikurang WY sama dengan 0. Maka N sama dengan WY. Oke, sebenarnya analisa di sumbu Y
ini kalau dia tidak ada gaya gesek, tidak terlalu dipusingkan ya, tidak perlu dianalisa sebenarnya. Kalau dia tidak ada gaya gesek, tapi kalau ada gaya gesek, dia harus dianalisa. Sekarang kita analisa sumbu X. Nah, di sumbu X ini ada F dikurang WX sama dengan A-nya. Nah, kita punya WX. WX itu, ya Tarisa. WX itu W dikali sin. Sin sudutnya. Nah, yuk kita cari aja langsung. Masanya 8, maka W-nya kan rumusnya massa dikali gravitasi ya, sin theta. Sin dari 37. Ya, sin 37. Masanya 8, G-nya 10. Sin 37 itu 0,6. Sehingga didapatkan 48 Newton. Nah, ini bisa kita masukkan aja langsung. Berarti kalau kita nyari F M dikali dengan A dikali dengan ditambah dengan WX. Sehingga masanya kita dapat 8. A-nya kita dapat 0,2 ditambah 48. F-nya itu, F minimum yang harus dimiliki adalah 49,6. Ya. Berarti jawabannya 49,6 Newton. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Gimana? Ada yang kurang jelas? Enggak? Bisa ya, Leo ya? Iya. Iya dong. Harus bisa. Karena ini uji kompetensi jadi harus bisa. Ya. Lanjut. Sebuah peti bermassa 50 kg. Mula-mula diam di atas lantai licin. Mu S itu adalah koefisien statis ya, 0,1. Mu K-nya 0,1, maaf, dan mu S-nya itu 0,5. Itu ada huruf K indeks kalau diperbesar. Lihat itu ada huruf K-nya, ada huruf S-nya ya, mu K-nya 0,1, mu S-nya 0,5. Kemudian peti itu didorong dengan gaya F 100 Newton yang arahnya membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jika sin theta 0,6 dan cos 0,8, gaya gesek yang dialami benda adalah di sini. Berarti kita gambar. Ini peti. Petinya ya. Kemudian didorong membentuk sudut theta arah horizontal. Dorong nih, gaya F. Ini horizontalnya sini nih. Tahu kan horizontal vertikal tahu bedanya ya? Ini theta.
Ini F-nya nih. Berarti analisanya, oh dia kasar katanya. Kasar kita gambar seperti ada ininya. Boleh. Ini biasanya kalau soalnya dengan ini, biasanya dia lantainya kasar. Ya. Tapi kita harus lihat soal juga ya. Kalau di soal itu dikatakan licin, walaupun ada ininya, garis-garis kayak ini, berarti dia licin. Lihat soal yang teliti. Oke, kita analisa dulu gambarnya. Di sini ada W. Kemudian di sini ada normal. Nah, di sini ada Fx. Pak, kok gambar F-nya di sini, Pak? Karena dia didorong ya. Ingat, di sini ada katanya didorong, bukan ditarik. Makanya gambarnya seperti ini. Maka F-nya ke bawah. Loh, Pak, kok F-nya ke bawah, Pak? Iya. Iya, Tafin, silakan. F-nya ke bawah. Karena dia menyesuaikan bentuk gaya. Kalau gayanya bentuk yang ngadepnya ke atas kayak gini, ya, ngadep ke atas kayak gini, nanti F-nya pasti ke atas. Nah, ini ke atas, terus sini ya. Kalau dia ngadep ke atas, ini kan gayanya tuh arahnya menghadap ke bawah, ya, cenderung menghadap ke bawah. Nah, kalau dia ini gayanya kalau dia menghadap ke atas, kalau di sini gayanya cenderung menghadap ke bawah. Sehingga kita analisa besarnya kayak gesek. Kita analisa dulu benda ini bergerak oleh gaya apa? Gaya Fx. Arahnya ke kanan, berarti geraknya ke sana. Percepatannya ke sana. Berarti gaya geseknya ke sini. Nah, ini kita analisa dulu. Kita analisa dulu mu s. Ya, kita analisa dulu mu s. Mu s ini artinya besarnya gaya gesek ketika dia diam itu jauh lebih besar ketika benda itu bergerak. Yang ketika diam, dia mu-nya 0,5 dari normalnya. Tapi kalau bergerak hanya 0,1 dari berat normalnya. Nah, kita cari dulu gaya gesek ketika dia diam itu berapa. Dengan cara kita analisa normal. Analisa gaya normal, ya gaya normal itu kita dapat di sumbu Y. Ya, jika ada gaya gesek, maka dia harus analisa sumbu Y atau analisa gaya normalnya. Ya, ini kan sigma F sama dengan 0. F sama dengan 0. Oke, berarti di sini N ya, dikurang Fy karena dia menghadap ke bawah dikurang W sama dengan 0. Maka normal itu W plus Fy. Fy kita dapat nilai Fy itu besarnya F kali sin. Kenapa sin? Karena sudutnya nempelnya sama X. Makanya dianya pakai sin. Force-nya berapa? 100 Newton dikali sin theta. Sin theta-nya dapat 0,6. Berarti 100 kali 0,6. 60 Newton. Ya, gaya beratnya, W-nya, massa dikali gravitasi. Didapat 50 dikali dengan 10. Berarti 500. Cari nilainya. W-nya 500, ya kan? F-nya 60. Berarti W tambah Fy sama dengan 560 Newton. Ya, ini normalnya. Newton. Berarti gaya gesek statisnya, kalau kita tulis gaya gesek statisnya, itu kan kita dapat rumusnya mu dikali dengan normalnya. Gaya geseknya itu mu-nya 0,5. Yang statis ya. Normal ya 560. Ya, ini dikali.
Maka jawabannya adalah 280. Newton. Ingat, gayanya hanya 100. Ya. Kira-kira bendanya bakal bergerak nggak? Ya, Bapak tanya kalian. Gaya geseknya ketika diam aja, dia gaya geseknya 280 Newton. Ya, gaya geseknya. Sedangkan benda itu didorong dengan gaya 100. Kira-kira bergerak nggak bendanya? Enggak. Enggak, ya kan? Kalau bendanya bergerak, jadi nggak usah dianalisa F sama dengan M kali A. Pasti dia nggak ada percepatan. Sehingga jika ditanya berapa besar gaya geseknya, ya berarti hanya jawabannya ini, 280 Newton. Inilah jawabannya. Jika ditanya berapa gaya gesek yang ada pada benda, gitu. Berarti kita pakai mu S-nya, mu statisnya, yaitu 280 Newton. Mu-nya nggak dipakai, karena dia nggak gerak. Kecuali kalau seandainya gaya geseknya ditemukan lebih kecil daripada gaya yang ditarik, baru kita pakai mu-K untuk nyari gaya geseknya. Mu S-nya tidak dipakai. Oke, paham? Ingat ya, jika seandainya gaya gesek pada saat diamnya itu lebih kecil daripada gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, maka kita nanti akan menggunakan analisa sumbu X, menggunakan mu-nya itu mu-K. Yang kita gunakan mu-K, ya, ini. Untuk mencari besarnya gaya gesek. Nah, untuk soal ini, mu S-nya itu lebih besar daripada gaya tarik yang menyebabkan benda atau gaya dorong yang menyebabkan benda itu bergerak. Sehingga mu-K-nya tidak digunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang lain? Kalau diam berarti tidak ya? Oke. Lanjut. Oke. Lihat. Ini lebih keren lagi ya. Baloknya ada 3 berentet. 3 buah balok A, B, C terletak di bidang datar licin. Jika A 5 kilo, ya, jika B 3 kilo dan C 2 kilo, F-nya 10, maka tentukan perbandingan tali antara A, ya, besar tegangan tali antara A dengan B, dan besar tegangan tali B dengan C. Ini kalau kita ngerjain analisa satu-satu ya, kita analisa satu-satu. Nih, stepnya dulu ya. Step dalam mengerjakan ya, tulis gaya. Nah, ini gayanya sudah ditulis ya. Stepnya tulis gayanya dulu apa aja. Yang kedua, step kedua adalah tentukan nilai A. Nih, cari nilai A-nya dulu. Tentunya kalau kita udah belajar kemarin, jika kita nyari nilai A, maka kita harus analisa satu-satu ya dari persamaan A, B, dan C ya. Ini kebetulan licin, lebih mudah. Nih, ini benda A, benda A, benda B, benda C. Nah, kita analisa dulu. Kalau di sumbu Y, karena ini nggak ada gaya gesek, kita sumbu Y-nya kita abaikan. Langsung kita analisa sumbu X. Ya. Nah, sumbu X. Yang pertama, benda A. Sigma F sama dengan M. Nah, kita buat 1, 2 aja lah ya. Apa A dengan B? Oke, aja lah ya. A besar ini dikali dengan percepatannya. Karena dia analisa benda pertama. Apa yang menyebabkan dia bergerak? Yaitu tegangan tali TB, TAB. Nah, ini Bapak bagi 2. Nah, seperti ini ya. Biar kalian bisa lihat. Berarti TAB sama dengan MA dikali dengan A. Ini persamaan 1. Oke. Kemudian benda B. Ya, itu sigma F MB dikali dengan A. Ada apa aja? Benda B ini bergerak ditarik oleh oleh gaya TAC. Tegangan tali A dengan C ini. Ya, lihat kursor Bapaknya ini. Ini ditarik dengan ini. Maka benda B ini bergerak. Terus yang menghambatnya apa? Gaya tegangan tali TAB.
Oh, ini TBC. Maaf, TBC. Ini TAB. Sama dengan MB kali A. Maka TAB-nya bisa kita substitusikan. Nah, dari sini kita masukin ke sini. Sehingga TBC min MA dikali A sama dengan MB dikali dengan A. Ingat, dalam menganalisa percepatan yang punya A dikumpulin, ya, makanya A ini kita pindahin ke kanan, biar nanti bisa keluar A-nya. MA kali A plus MB kali dengan A. Terus kita analisa benda C. Nah, benda C sama tadi, sigma F sama dengan MC dikali dengan A. Nah, apa yang membuat dia tertarik? Gaya F yang menghambat TBC. MC dikali dengan A. Maka besarnya F sama dengan MC dikali dengan A ditambah TBC. Jadi MC dikali dengan A plus, nah, TBC itu kan MA kali dengan A plus MB kali dengan A. Kita keluarkan A-nya, berarti MA plus MB plus MC. Ini sama dengan F. Sehingga kita dapat A sama dengan F dibagi MA plus MB plus MC. Ya, dapat A-nya nih. Berapa nilai A-nya? Kita hitung. F-nya berapa? 10. Massa benda A-nya berapa? 5. 5 tambah 3 tambah 2. 10 juga, jadi 10 per 10. 1 meter per S kuadrat. Sekarang TAB-nya berapa? Ini kan kita udah punya persamaan nih, TAB, persamaan 1. Apa perbandingannya? TAB, MA kali A, MA-nya 5 kilo. Kali dengan 1. Berarti sama dengan 5. 5 Newton. Terus TBC. TBC ini berarti MA kali A plus MB kali A. 5 dikali 1 ditambah 2 dikali dengan 1. Jawabannya 7. Sehingga perbandingannya itu 5 berbanding itu 7. Inilah perbandingan besar tegangan tali FAB dan FTAB dan TBC. Oke, sampai di sini. Ada yang bertanya? Oke. Sorry, salah lihat angka. Dia bukan 7 ternyata. Karena ini 3 ya. Berarti ini 8. Berarti 5 berbanding 8. Jawabannya 5 berbanding
8. Tadi Bapak salah lihat angka, sorry. Massa MB-nya itu 3, bukan 2. Oke.